Halo semua, selamat datang di channel saya, Kesehatan Anakku. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana mencegah infeksi saluran kencing berulang pada bayi. Pembahasan pada video kali ini, yang pertama, apakah infeksi saluran kencing berulang itu? Yang kedua, dampak dari infeksi berulang. Yang ketiga, bagaimana kita mencegah supaya infeksi saluran kencing tidak berulang. Infeksi saluran kencing adalah adanya pertumbuhan bakteri dalam jumlah yang signifikan di saluran kencing. Infeksi saluran kencing adalah penyebab demam kedua tersering pada anak setelah infeksi saluran napas. Angka kejadian infeksi saluran kencing pada neonatus adalah anak berusia kurang dari 28 hari adalah 1%. Pada anak perempuan, angka kejadiannya 3-5%. Pada anak laki-laki, angka kejadiannya 1%. Gejala infeksi saluran kencing pada anak sangat bervariasi dan tidak khas. Dari tidak bergejala sampai gejala yang berat, seperti demam, berat badan sukar naik, nyeri waktu buang air kecil atau sering buang air kecil, nyeri pada pinggang atau perut, dan urin yang berbau menyengat. Apa dampak dari infeksi saluran kencing? Infeksi saluran kencing dapat menyebabkan kerusakan ginjal berupa acute kidney injury. Yang kedua, urosepsis atau infeksi. Yang ketiga, hipertensi. Yang keempat, pembentukan jaringan parut di ginjal. Dan kelima, akan menyebabkan gagal ginjal kronik. Ini akan membutuhkan cuci darah atau dialisis atau transplantasi ginjal. Bagaimana mencegah infeksi saluran kencing agar tidak berulang? Yang pertama, dengan memperbaiki masalah gizi. Dengan gizi yang semakin baik, ini akan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga risiko untuk infeksi berkurang. Yang kedua, menjaga kebersihan daerah perineum, yaitu daerah sekitar selangkangan dan genital, berupa pemakaian popok yang benar. Yang ketiga, dengan mendeteksi adanya kelainan anatomi atau fungsional saluran kencing, seperti batu. Dengan adanya batu di saluran kencing, ini akan mempermudah timbulnya infeksi. Pada bayi yang masih menggunakan popok, kita dapat mencegah infeksi saluran kencing dengan cara yang pertama, sebaiknya kita menggunakan popok bayi berbahan katun dengan ventilasi yang lebih baik. Yang kedua, gantilah popok setiap selesai buang air besar atau buang air kecil. Bila kita masih menggunakan popok berbahan dasar asam poliakrilik, gantilah sering mungkin dan dapat dilakukan setiap 2 atau 3 jam sekali. Terakhir, jangan lupa keringkan daerah kelamin atau anus setelah pencucian dan penggantian popok. Pesan yang dapat diambil dari video ini adalah, yang pertama, infeksi saluran kencing merupakan penyebab demam tersering pada anak. Ditandai adanya pertumbuhan bakteri dalam jumlah yang signifikan. Gejalanya tidak khas. Dapat menyebabkan penyakit ginjal kronik. ISK ini dapat dicegah diantaranya dengan pemakaian popok yang benar.